Bos Sriwijaya Air Henry Lee jadi tersangka korupsi timah, ini perannya. Tim penyidik telah memanggil 14 orang saksi, di mana salah satu dari saksi yang kami panggil yaitu saudara HL. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka, yaitu saudara HL selaku beneficiary owner PT TIM atau BO PT TIM. Penyebutan ada tersangka baru, penahanan dan lain, itu adalah suatu hal yang patut kita apresiasi. Nah, kalau sudah bertambah 5 artinya sudah 21. Ukuran yang kita sajikan kemarin bahwa minimal 35-an itu akan mereka gapai. Pertama, jangan puas penyidik Kejaksaan Agung dengan mentersangkakan seseorang atau 2 orang atau 3 orang. Harus sampai tuntas. Siapapun yang menerima aliran dana, jadikan tersangka. 1 rupiah dengan 1 triliun itu sama. Itu uang ilegal. Dan kami sebagai masyarakat Indonesia itu tidak rela. Jadi sekarang ditunggu ketegasan dari Kejaksaan Agung. Saatnya Kejaksaan Agung mengibarkan sayapnya. Itu terus terang salut untuk Jaksa Agung dan Pitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memang luar biasa melompat kuantum. Pemikiran mereka luar biasa, mereka tunjukkan ketajamannya. Langkahnya ini luar biasa, langkahnya luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kejagung ini tidak lagi semata-mata bisa ditarik-tarik ke politis. Sudah lewat masa itu. Jadi sekarang kita mau nyebut bahwa secara juridis tinggal dikuatkan oleh Kejaksaan Agung penghitungan kerugian negaranya. Kejaksaan Agung, Kejagung, telah menetapkan 5 tersangka dalam perkara dugaan korupsi komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk, TINES, periode 2015-2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi menyebut 5 tersangka baru yakni Henry Lee, HEL, selaku beneficiary owner PT TIM, Fendi Lingga, VL, selaku marketing PT TIN, dan Suranto Wibowo, SI, selaku Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung 2015 Maret 2019, di mana salah satu tersangka yakni pendiri maskapai Sriwijaya Air Henry Lee. Henry Lee adalah beneficiary ownership atau pemilik manfaat PT Tinindo Internusa, TIN, smelter timah di Bangka. Pihaknya juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap Henry Lee sebelumnya yakni tanggal 29 Februari 2024 lalu. Benar, HEL memang pernah kita periksa, ujarnya dikutip Sabtu, 27 April 2024. Posisi kasus secara singkat yakni tersangka SU, tersangka BNE, dan tersangka AS masing-masing selaku Kadin dan PLT Kadin ESDM Provinsi Bangka Belitung telah dengan sengaja menerbitkan dan menyetujui rencana kerja anggaran biaya (RKAB) dari perusahaan smelter PT RBT, PT CP, PT TIN dan CFVTEP. Kita ketahui RKAB tersebut diterbitkan meskipun tidak memenuhi syarat, pungkas dia. Pendiri maskapai Sriwijaya Air Henry Lee menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk, TINES, periode 2015-2022. PT Sriwijaya Air sendiri perusahaan keluarga yang didirikan oleh Chandra Lee, Henry Lee, Johannes Bunjamin, dan Andi Halim pada 10 November 2003. Dikutip dari laman Sriwijaya Air, Sabtu, 27 April 2024, Henry Lee masih menjabat sebagai Dewan Komisaris bersama Jusuf Manggabarani, Chandra Lee, Gabriela Sonia Seviani Bomoro, dan Yusril Iza Mahendra. Sriwijaya Air menjadi salah satu maskapai besar yang ada di Indonesia. Sriwijaya Air memulai bisnis dengan satu armada Boeing 737-200. Terus melebarkan sayap, Chandra Lee juga memperkenalkan NAM Air kepada publik pada 26 September 2013. Maskapai ini adalah bagian dari Sriwijaya Air Group yang melayani penerbangan untuk wilayah terbang yang lebih kecil sebagai pengumpan, feeder. Sebelumnya,
Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi menyebut 5 tersangka kasus PT Timah